Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bahayau, dan di video segmen review produk ini saya akan mereview sebuah alat yang biasa dipakai di pertukangan otomotif maupun kelistrikan. Sesuai judulnya, di video kali ini saya akan membahas yaitu bor tanpa kabel atau dengan pengisian dengan daya baterai, yaitu bor cordless merek MLHY yang merupakan salah satu merek generik yang sekarang lagi booming-boomingnya, lagi viral-viralnya di toko online sudah mulai tersedia dan banyak yang sudah mereviewnya. Sebelum kita masuk ke review produk, di sini saya ingin sampaikan untuk harganya terlebih dahulu. Untuk harganya sendiri itu berbeda-beda ya, tergantung toko yang menjualnya. Tapi kalau dari rentang harganya itu di kisaran harganya 320 sampai 350 ribu rupiah. Itu merupakan unit dengan satu baterai dan kelengkapan yang standar ya. Kalau yang dua baterai mungkin agak berbeda. Nah, kemarin saya mendapatkan di harga 320 dengan ongkirnya itu ya 350-an lah. Bisa dibilang cukup murah untuk jenis bor cordless ya, karena fitur-fiturnya pun yang ditawarkan cukup menarik. Nanti kita akan bahas. Nah, jadi kalau bagi teman-teman yang mungkin berminat dengan board ini, bisa langsung kunjungi tokonya. Nanti saya siapkan linknya di deskripsi video ini. Nah, untuk unitnya kita langsung bahas saja di sini. Dalam paket pembelian kemarin sudah kita mendapatkan unit yang di packing dengan boxnya, dengan kopernya yang terbuat dari plastik. Di sini ada tertera tulisan MLHY. Ini membacanya MLHY juga atau MLI juga sama ya. Nah, kemudian kita sekarang lihat bagaimana penampakan dalamnya, apa aja yang kita dapat dari pembelian bor ini. Nah, jadi seperti ini penampakannya. Kita bisa lihat yang pertama kita mendapatkan buku panduan. Buku panduan terlihat jelas, ini jelas-jelas generik ya. Dari beberapa tool mungkin kita beli ya dapatnya seperti ini. Bahkan kemarin saya juga membeli impact wrench dari Kamuli juga seperti ini juga buku panduannya. Kemudian kita dapat satu baterai LXT. Di sini polosan ya, tidak ada keterangan apapun di pinggir-pinggirnya. Tidak ada tulisan-tulisan apapun seperti baterai-baterai tools pada umumnya ya. Mungkin berapa V mungkin di sini biasanya. Tapi ini LXT ya. LXT. Di sini di bagian belakang tertulis drill better. Nah, kemudian kita dapat chargernya ini saya rasa support untuk hampir ke semua baterai yang generik ya. Kemudian kita juga mendapatkan beberapa mata, ada mata bor, kemudian juga ada mata obeng. Di sini mata obeng dan mata kunci shock, beberapa mata kunci shock ya. Kita juga mendapatkan extension penyambung ya untuk mengebor di daerah-daerah yang sempit. Nah, inilah unitnya yang kita nantikan. Ini unitnya. Kita singkirkan dulu ini ya untuk boxnya. Nah, untuk kesan pertama yang saya rasakan ketika melihat unit ini adalah yang pertama ganteng. Unitnya ganteng, tapi ada tapinya ya, ganteng tapi B aja. Jadi untuk penampilan fisik, unit ini berhasil mencuri perhatian dengan tampilannya yang cukup ganteng. Namun untuk penilaiannya itu adalah B aja kalau menurut saya. Kenapa B aja? Karena dari penampilan yang ganteng ini, penampilan yang keren ini, kalau kita pegang, kemudian kita rasakan feel-nya, itu plastiknya ini terlihat memang plastik yang kualitasnya biasa aja.
Mungkin kalau kita biasa beli mainan-mainan yang produk Cina itu, ya mungkin seperti inilah plastiknya. Kemudian di sini juga ada dilapisi rubber di genggamannya ini, di cengkramannya ini, dan rubbernya pun cukup bagus, cukup solid. Nah, kemudian yang kedua yang membuat saya menganggap ini biasa aja adalah yang paling mengganggu ini stikernya di sini ya teman-teman. Stiker di MLHY-nya ini, di stiker di mereknya ini seperti seadanya menempelnya itu, bahkan tidak merekat dengan baik. Ini dilepas dengan mudah pun bisa ini, bahkan mungkin dipakai berapa kali mungkin bisa sudah terkelupas dengan sendirinya ini untuk mereknya ini. Ya kita tidak bisa banyak berkomentar ya, kita tidak bisa banyak maunya kalau untuk harga segini, cuman ya seperti inilah keadaan produknya. Sama stiker yang sini sama, ini tempelannya pun menempel seadanya juga, bahkan kita kelupas ini pun dengan mudah bisa kita kelupas. Kemudian yaitu untuk tampilan ya, untuk kesan pertamanya seperti itu, ganteng tapi biasa aja. Nah, kemudian apalagi yang menarik dari bor ini? Bor ini digadang-gadang merupakan bor yang memiliki hammer asli di bagian belakang sini. Ini kita bisa melihat di sini ada plat besi. Kalau saya melihat di review produk itu, ini digunakan untuk fungsinya untuk palu atau hammer ya. Tapi saya nggak bisa jamin atau bisa pastikan apakah ini bisa tahan dengan pukulan yang keras atau tidak, atau mungkin hanya pukulan-pukulan ringan aja, tekanan-tekanan ringan aja bisa dipakai. Dan selain itu yang selanjutnya adalah untuk caknya. Caknya ini sudah menggunakan besi, tidak menggunakan plastik lagi. Jadi kesannya itu lebih keren. Kemudian juga untuk sistem pengunciannya pun sudah menggunakan sistem penguncian satu tangan, jadi kita tidak perlu lagi menahan bagian belakangnya. Nah, kemudian untuk modenya sendiri di sini masih sama ya. Saya ambil yang 3 mode karena ada satu produk lagi hampir mirip seperti ini tapi tidak ada pilihan 3 modenya. Kalau ini ada 3 pilihan mode seperti bor-bor pada umumnya. Ada pilihan skrup, kemudian bor, dan yang ketiganya adalah hammer. Jadi kita bisa dengan mudah mengganti modenya. Dan untuk kenyamanan pergantian mode saya rasa cukup lancar, cukup nyaman, tidak terlalu yang keras dan tidak juga terlalu loss gitu, cukup nyaman. Untuk torsinya pun sama ya, untuk torsinya pun cukup nyaman. Di sini putarannya tuh nyaman. Nah, kemudian di bagian bawah sini ya, di bagian indikator baterai ini setelah saya hidupkan, ini ternyata hanya gimmick aja ya. Ini tidak ada fungsinya sama sekali. Dipencet-pencet pun tidak ada fungsinya. Bahkan kita hidupkan, dia hanya menampilkan indikator baterai saja. Untuk perubahan modenya itu tidak bisa dipencet ini hanya gimmick aja untuk tombolnya. Nah, seperti itu ya. Kemudian untuk selanjutnya adalah kecepatan ya, ada 2 kecepatan 1 seperti ini, kecepatan 2, dan untuk tuasnya pun cukup mudah walaupun agak sedikit keras. Tapi mungkin untuk penggunaan beberapa kali sudah mulai nyaman digunakan. Nah, selanjutnya adalah lampunya, lampu penerangannya ini yang berada di bagian bawah. Ini saya menganggapnya cukup bagus, cukup terang. Lampunya cukup terang. Jadi ya cukup membantu lah di penerangan yang minim. Selanjutnya adalah untuk caknya ini, apakah kita lihat stabil atau tidak. Sekarang kita coba.
Untuk caknya cukup stabil ya teman-teman, walaupun agak geol dikit, cuman itu masih dalam batas wajar, tidak terlalu yang kita bisa permasalahkan ya. Kemudian yang selanjutnya juga yang bikin menarik dari bor ini adalah dia sudah variable speed, jadi kita bisa dengan mudah menentukan tenaga atau RPM-nya dengan keperluan kita. Nah, jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah jelas sudah brushless ya. Jadi sudah lumayan bagus lah, lumayan modern lah. Kemudian untuk keterangan lain di sini tertulis caknya itu 10 mm, kemudian untuk kekuatan maksimum torsinya itu 60 Nm, dan untuk speednya itu 450 sampai 1800. Kemudian untuk tuas perpindahan putaran kanan dan kirinya pun cukup mudah, smooth, tidak macet. Tapi kalau menurut penilaian saya terlalu loss gitu ya, kayak seperti kurang nahan ya. Jadi seperti itu ya untuk review dari bor ini. Sekarang kita coba praktekkan bagaimana ketika digunakan untuk mengebor, apakah ada kendala atau baik-baik saja atau lancar-lancar saja. Mari kita uji kemampuan unitnya. Ya, untuk feel yang saya rasakan ya cukup mudah menggunakan bor ini, sangat ringan juga. Untuk kekuatannya, torsinya pun lumayan empuk ya. Jadi ya untuk kegunaannya sangat rekomendasi sekali ya. Untuk harga segini 320.000 sudah dapat seperti ini, sudah cukup bagus. Mungkin kelemahannya adalah dari segi apa yang saya bilang tadi, geol ya, geol dikit, agak geol dikit ya, tapi tidak terlalu pengaruh, masih bisa kita dapatkan kenyamanan ketika kita mengebor. Oke, itu tadi review singkat mengenai bor cordless MLHY 10 mm. Bagi teman-teman yang mungkin sedang mencari-cari bor cordless ya untuk kegunaan di kegiatan-kegiatan teman-teman, mungkin bor ini bisa dijadikan ya salah satu pilihan lah mungkin untuk merek generiknya. Di beberapa merek seperti Dakmara juga mungkin ya cukup bersaing dengan merek ini ya. Ya, saya rasa cukup ya untuk video kali ini. Saya ucapkan terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.